Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rata-rata gaji setiap provinsi di Kanada per hari ini ya, tanggal 2 September 2025. Saya baru dapat beritanya ini, ditulis 6 jam yang lalu. Oke. Nah, penulisnya berasal dari Ontario. Kenapa dia menulis ini? Karena dia ingin membandingkan kenapa kok cost of living di Ontario itu sangat tinggi. Ini menurut statistik Kanada, rata-rata setiap minggunya di Ontario itu mencapai 1.300, sekitar $35 ya. Di bulan Juni naik 3,5% dari tahun ke tahun, atau sekitar 69 ribuan lah ya per tahunnya. Dari bulan Mei ke Juni biasanya ada kenaikan sedikit dari 1.300 menjadi 1.327 menjadi 1.334. Jadi cuman ada 0,6% naiknya ya. Nah, ini ternyata ada data yang menarik sekali yang bisa Anda perhatikan. Rata-rata penghasilan mingguan dan tahunan seluruh Kanada. Jadi Kanada itu ada berapa provinsi? Ada 10 dan ada 3 teritori. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu ya. Prince Edward Island itu $1.444,78 per minggu, atau per tahunnya 59, naik 7,9%. Untuk memudahkan Anda untuk mengetahui di manakah itu, karena saya akan coba membuka Canada Map. Jadi saya tidak ingin Anda cuman tergantung pada gajinya saja ya. Kok tinggi, kok sana lebih tinggi dari lain. Tapi perhatikan tempatnya. Kenapa ini penting? Karena jika Anda akhirnya memutuskan saya ingin ke Kanada, pindah ke Kanada, atau kerja di Kanada, atau studi di Kanada, ini bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi kita perhatikan di sini ya. Prince Edward Island itu ada di sini, teman-teman. Jadi ada New Brunswick, Prince Edward Island, dan Nova Scotia. Itu kalau nggak salah disebut Atlantik itu. Nah, di 3 tempat ini kalau Anda perhatikan, Prince Edward Island itu kecil ya. Ini dia kecil sekali tempatnya dibandingkan New Brunswick dan Nova Scotia, apalagi dibandingkan lainnya. Oke. Nah, kita lihat lagi berapa tadi per minggunya, 1.144,78, atau itu per minggu. Kalau per tahun 59, naiknya 7,9%. Sekarang Nova Scotia itu 1.147,28 per minggu, naiknya 2,8. Per tahunnya sekian. Ya, di mana Nova Scotia? Mari kita lihat lagi ini di sini. Ya. Jadi sekali lagi ini dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi ya. Jadi termasuk yang paling rendah di sini, kemudian ini. Sekarang ketiga adalah Manitoba, bukan New Brunswick, Manitoba. Kita lihat di mana Manitoba. Oke. Mari kita lihat. Ini di sini. Ya. Manitoba itu di atas ya, dekatnya Saskatchewan dan Ontario di antaranya. Oke. Manitoba berapa? 1.170,7 per minggu, atau per tahunnya 60.843,64, naik 2,3%. Bagaimana dengan New Brunswick? Dia 1.194,63 per minggu, atau $62.120,76 per tahun, naiknya 5,4%. Di mana New Brunswick? New Brunswick itu yang di sini tadi. Ya, sebentar. Ini New Brunswick. Jadi Prince Edward ini ya. Kemudian Quebec 1.258,30 per minggu, dijadikan per tahun menjadi 65,431,60 per tahun, naik 5,1. Di mana Quebec? Quebec itu ada di sini. Nah, Quebec ini ibu kotanya Quebec City, jangan salah ya. Tapi kota yang terkenal justru Montreal, tempat saya tinggal gitu. Kemudian Saskatchewan itu 1.264,31 per minggu, tapi per tahunnya 65.744,12 per tahun, naiknya 3,7%. Di mana Saskatchewan tadi? Kalau Anda perhatikan tadi, ini di sini ya. Kemudian Newfoundland and Labrador itu 1.270,69 per minggu, kalau per tahunnya 66.000,75,88 per tahun.
naiknya 2,9%. Oke, mana tadi daerahnya Newfoundland and Labrador ada di sini. Nih, ya, sebelahnya Quebec di sini. Kemudian British Columbia itu 1.304,22 per minggu. Per tahunnya 67.819,44, naiknya 2,6%. Di mana British Columbia? Sini. Nih di sini ya, sebelahnya Alberta. Oke. Kemudian Ontario tuh 1.334,55 per minggu. Per tahunnya 69,396,60, naik 3,5%. Apa ini tadi? Ontario di mana? Ontario di sini. Jadi kalau mau ke Ontario tinggal naik mobil aja gitu. Ontario tuh ibu kotanya Kanada tuh di Ottawa, di Ontario ya. Jadi di sini teman-teman ini. Jadi bayangkan saya cuma naik mobil sekitar 2-3 jam lah sampai sini, Montreal ke sini gitu. Kemudian apa tadi? Alberta 1.369,72 per minggu, atau per tahunnya menjadi 225,44 per tahun, naik 2,8%. Di mana Alberta? Saya tunjukkan. Ini Alberta, dekatnya Saskatchewan ini. Kemudian Yukon 1.499,51 per minggu, per tahunnya 77.974,52, naik 3,7%. Itu di mana Yukon? Yukon ada di sini. Nih, British Columbia ada atasnya, oke. Northwest Territories itu 1.737,69 per minggu, 90.359,88 dolar per tahun, naiknya 0,3%. Di mana Northwest Territories? Di sini ya, di atasnya Alberta. Kemudian Nunavut itu paling tinggi 1.762,13 dolar per minggu, tapi per tahunnya 91.630,76 per tahun ya, ini ribu ya, itu naik 6,2%. Di mana Nunavut? Nunavut adalah di sini. Jadi kalau Anda perhatikan, yang paling tinggi itu yang ada di atas-atas ya. Di mana? Nunavut, Northwest Territories sama Yukon. Iya kan? 3 ini kan paling tinggi kan? Lebih tinggi dari Alberta loh. Loh kenapa? Nah, ini dia rahasianya. Karena tempatnya tinggi di sebelah utara, sudah dekatnya Alaska. Alaska tuh di sini. Ke atas sendiri sudah sangat-sangat dingin. Tidak semua orang bisa pindah ke atas. Jadi jarang sekali yang mau pindah di atas. Makanya mereka menerima imigran, karena banyak orang yang dari sini itu tidak mau tinggal di sini lagi. Mereka pindah ke bawah yang lebih hangat. Akibatnya mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi kalau Anda tertarik dan kuat dingin, cari aja daerah dari sini. Pasti Anda lebih kaya dari daerah-daerah di Kanada lainnya. Tapi ya terus terang aja, nggak semua orang suka dingin. Saya sendiri juga nggak suka. Orang Kanada sendiri kalau musim dingin kemana? Ke Asia jalan-jalannya, atau ke Amerika Selatan, ke Kuba, ke Meksiko, yang panas-panas yang dicari. Coba lihat di Bali yang banyak kan orang Kanada, ya karena mereka nggak suka dingin. Bagaimanapun juga, walaupun kita sudah terbiasa ya, tapi tetap aja namanya musim dinginnya tuh bisa minus 40 kalau di daerah saya tuh di Montreal itu. Apalagi di Nunavut. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan untuk musim dingin di Kanada? Nah, untuk musim dingin di Kanada terus terang kalau kita sudah lama di sini, kalau Anda baru ke sini pasti kaget. Bulan September ya, antara Agustus itu panas kan. Juli panas-panasnya, Juni ke Juli panas-panasnya, mulai turun Agustus. Saya pertama kali ke Kanada dulu saya nggak ngerti. Lucu ya. Pertama kali ke Kanada dulu saya nggak ngerti, itu masih bulan Agustus, itu masuk ke September itu turun itu sekitar 20, itu langsung sudah kedinginan. Saya kaget, seperti AC kan buat saya tuh. Kemudian ya saya nggak siap, baju tebal ya. Setelah itu beli baju ya seadanya, pokoknya mengcover lah
jaket-jaket yang rata-rata kebetulan kalau bulan ini ya, musim-musim gugur begini di September Oktober itu biasanya dijual itu jaketnya agak tipis gitu. Nanti masuk November Desember baru jaket-jaket tebal yang dijual. Jadi kalau kalian kesini tergantung bulannya apa, jadi persiapkan jaket-jaket itu sebelum kalian kedinginan. Saran saya tergantung daerahnya ya di mana. Kalau Anda tahu daerah situ bakal dingin, pakai layer aja. Layer itu apa? Bajunya tebel-tebel. Jadi ada berapa lapis gitu loh. Jadi kalau misalnya kepanasan dilepas saja lapis keluar di luarnya. Kemudian kalau kedinginan dipakai, gitu aja gitu. Itu saran saya biar nggak kaget. Tapi kalau Anda berniat lama di sini, beli sepatu boot yang kuat ya, karena di sini esnya itu kalau mencair itu bisa masuk sepatu boot, makanya harus cari yang waterproof, yang nggak bisa kemasukan air, itu banyak dijual, oke? Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Ya itu tadi intinya, kalau kalian mau ke Kanada jangan perhatikan soal biaya hidupnya dan berapa gajinya, tapi juga perhatikan letaknya di mana, iklimnya gimana, orang-orangnya seperti apa. Oke? Makasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.